Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di hari Jumat, 7 Maret 2025, Jumat pertama dalam bulan, dan juga Jumat pertama setelah Rabu Abu. Mari kita menimba inspirasi dari bacaan suci hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa tapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai bersedih hati selama mempelai itu bersama mereka? Tapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan Ekaristi Jumat pertama. Sebuah hari istimewa bagi kita umat Katolik untuk merenungkan kasih Yesus yang berlimpah, terutama melalui hati kudusnya. Menariknya hari ini adalah juga Jumat setelah Rabu Abu, hari-hari awal masa Prapaskah, di mana gereja mengajak kita untuk memulai perjalanan pertobatan dengan puasa, pantang, dan doa. Bacaan Injil hari ini memperlihatkan percakapan antara murid-murid Yohanes dan Yesus. Mereka bertanya, mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa seperti mereka? Jawab Yesus sangat mendalam. Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak akan berpuasa. Tapi akan tiba waktunya ketika mempelai itu diambil, dan saat itulah mereka akan berpuasa. Apa makna kata-kata Yesus ini bagi kita, terutama dalam rangkaian masa Prapaskah ini? Yang pertama, puasa itu memerdekakan. Yesus tidak menolak puasa, tetapi ia mengajak kita untuk memahami makna terdalamnya. Puasa bukan sekedar tidak makan atau minum. Puasa sejati adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, membebaskan diri dari keterikatan duniawi, dan membangun solidaritas dengan mereka yang menderita. Inilah yang juga ditegaskan Nabi Yesaya dalam bacaan yang pertama. Berpuasa dan yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Jadi, puasa yang sejati bukan hanya soal menahan lapar, tetapi membebaskan hati kita dari segala belenggu dosa, kesombongan, ketidakadilan, kebencian, dan ketidakpedulian. Ini adalah puasa yang memerdekakan, yang mengubah hati kita, dan juga tindakan-tindakan kita. Apakah puasa kita selama ini sudah membuat kita lebih pekat terhadap sesama? Apakah pantang kita sudah membantu kita bertumbuh dalam kasih kepada Allah? Yang kedua, Kristus sang mempelai yang mengubah hati. Yesus menyebut dirinya sebagai mempelai. Selama mempelai ada bersama para sahabatnya, tidak akan bersedih. Tetapi ketika ia diambil, mereka akan bersedih atau berpuasa. Masa Prapaskah adalah saat kita merenungkan kehadiran dan pengorbanan Yesus sebagai mempelai gereja. Cintanya begitu besar hingga dia rela wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, puasa kita bukanlah tanda kesedihan tanpa harapan, melainkan bentuk kesiapan hati untuk menyambut mempelai yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Seperti seorang gembala, seperti seorang mempelai wanita mempersiapkan dirinya dengan hati yang bersih, demikian pula kita mempersiapkan jiwa kita dengan pertobatan sejati agar layak bersatu dengan Kristus dalam kemuliaan Paskah. Yang ketiga, Jumat pertama kita merenungkan hati kudus Yesus. Kebetulan hari ini adalah Jumat pertama di mana kita menghormati hati kudus Yesus yang penuh belas kasih. Ini menjadi momen yang pas untuk mengingat bahwa pertobatan kita tidak bisa lepas dari kasih Allah. Hati kudus Yesus adalah lambang cintanya yang tak terbatas, yang memanggil kita untuk bertobat, bukan karena takut hukuman, melainkan karena sadar betapa dalamnya kasih Yesus.
Yesus tidak ingin kita berpuasa sekadar untuk memenuhi kewajiban agama, tetapi agar kita semakin dekat dengannya, semakin serupa dengan hatinya. Apa kita berpuasa karena cinta kepada Tuhan Yesus ataukah hanya karena kewajiban? Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita menjalani masa Prapaskah ini dengan semangat baru. Biarlah puasa kita bukan hanya soal mengurangi makanan, tetapi membebaskan hati dari dosa dan mempersembahkan kasih kepada Allah dan sesama. Marilah kita merenungkan hati kudus Yesus yang penuh belas kasih. Biarlah setiap pengorbanan kecil yang kita lakukan, baik puasa, pantang, doa maupun derma, menjadi wujud cinta kita kepada Sang Mempelai yang telah menyerahkan dirinya demi keselamatan kita. Semoga dalam setiap langkah pertobatan kita semakin dikuatkan oleh kasih Kristus. Dan saat Paskah tiba, kita boleh bersukacita menyambut Sang Mempelai dengan hati yang murni dan jiwa yang diperbaharui. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.